Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk SD kelas 5 ya. Buku tematik SD kelas 5, tema 4, subtema 2. Ya. Oke. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut ini. Ya, kita lihat. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Non-keturunan itu berarti tidak diwariskan dari orang tua kita. Ya. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Loh ya, jadi kita harus memiliki pola hidup dan makan makanan yang sehat. Misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi, wah kolesterol ini. Dan makanan yang berkolesterol tinggi, berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan. Ya, yang tidak diwariskan dari orang tua kita. Anemia. Nah, anemia gangguan ini disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Ya, karena fungsi dari hemoglobin adalah untuk mengedarkan oksigen O2. Loh kok bisa? Nah, hemoglobin ini bisa berikatan dengan oksigen ya, ditambah Hb. Ini akan menjadi oksihemoglobin. Oksihemoglobin. Nah, ini darah. Nah, darah di dalamnya ada hemoglobinnya ya. Oksigen ini berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin, sehingga oksigen itu kayak nempel di dalam darah. Terus kemudian darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, darah itu akan memberikan oksigennya pada sel-sel tubuh kita. Nah, kalau sel-sel tubuh kita ini tidak banyak membawa oksigen, ya akhirnya kita mudah lelah, sering merasa pusing. Mudah lelah kenapa? Karena energi yang dihasilkan oleh tubuh ini harus dibakar ya melalui pembakaran dengan oksigen. Jadi nanti gula dibakar dengan oksigen akan menghasilkan energi untuk aktivitas. Loh kok pusing? Nah, otak ini butuh energi yang besar juga untuk beraktivitas. Kalau kekurangan energi ya, kekurangan oksigen akhirnya tidak bisa membangkitkan energi, kekurangan energi bisa pusing. Nah, rentetannya seperti itu ya. Kemudian nomor 2, tekanan darah rendah, hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ya, jadi, nah, penurunan tekanan darah ini karena biasanya orang bisa kelelahan, ya, kurang istirahat. Nah, ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi, makanannya harus sehat, ya, gaya hidupnya juga harus sehat. Ya. Terus zat besi. Apa sih makanan yang mengandung zat besi ini? Ya, kita yang sering lihat Popeye. Popeye itu biar kuat makan apa? Spinach atau bayam. Bayam ini adalah sayuran yang banyak mengandung zat besi. Apakah hanya bayam? Tidak, ya. Bayam, kelor ini bahkan zat besinya lebih tinggi dari bayam. Daun kelor, ya, daun kelor ini dimasak enak ya, bisa di sayur asem, sayur bening, bisa sayur bobor, macam-macam. Kelor ini enak sekali dan mengandung banyak zat besi. Kalau produk minuman yang mengandung zat besi juga ada, ya. Jadi kalian bisa tanyakan di apotek terdekat minuman yang banyak mengandung zat besi, gitu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber zat besi banyak di sayur. Oke.
Kemudian tekanan darah rendah sudah ya tadi ya, nomor 3. Sekarang nomor 3 ini ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi, gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Ya, jadi penyempitan pembuluh darah ini apa penyebabnya? Nah, penyebabnya pembuluh darah ini bisa saja banyak plak-plak atau banyak lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Nah, makanan yang berlemak ini ya, lemaknya ini ada yang lemak yang jahat, ada yang baik. Disebut lemak jahat itu karena dia itu mudah menggumpal. Ya, jadi bisa menutupi pembuluh darah. Ya. Oke. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, ya, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Sel darah putih itu seperti tentara di dalam tubuh kita, ya, seperti polisi, seperti tentara, tugasnya adalah membunuh kuman penyakit. Nah, ternyata karena kebanyakan tentara, akhirnya rakyatnya sendiri dibunuh, ya, darah atau sel-sel darah merah yang seharusnya dilindungi malah dibunuh karena terlalu banyak. Nah, ini kanker darah ini salah satu penyebabnya namanya kanker ya. Ini adalah makanan yang bersifat karsinogen, ya, makanan karsinogen. Yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung radikal bebas. Radikal bebas. Seperti makanan yang banyak mengandung pewarna buatan, pengawet buatan. Nah, ini makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia, makanan olahan biasanya ya, makanan olahan. Jadi diusahakan makanan itu yang diolahnya sekali gitu aja loh, dari alam langsung dimasak gitu, enggak. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan kaleng misalnya, makanan instan, nah itu jangan terlalu banyak ya. Kalau dalam ukuran yang tidak terlalu banyak, tubuh bisa mengantisipasinya. Kalau terlalu banyak, segala sesuatu kalau terlalu ini kan tidak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, ada saatnya boleh, kadang-kadang kita kan ingin mencoba ya. Tapi kalau terlalu banyak, rutin setiap hari dimakan, nah ini yang nggak boleh ya. Jantung koroner, nah, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak atau kolesterol yang pada arteri koronaria. Ya, jadi jantung koroner ya sama dengan yang lain ya. Ini penumpukan lemak di pembuluh ya. Cuman yang jadi spesial di sini, pembuluh yang banyak lemaknya itu adalah pembuluh darah di jantung. Nah, ini efeknya besar sekali, makanya dikasih nama tersendiri ya. Kalau jantung sebagai pemompa darah ya, sebagai apa ya, organ yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ini kekurangan tersumbat. Kalau serumbat, sel-sel jantung bisa mati. Kalau sel-sel jantung mati, jantung akan gagal memompa darah. Kalau darah tidak dipompa, lah ini seluruh tubuh akan gagal untuk mendapatkan oksigen, dan ini sangat berbahaya ya. Oke, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Ini tadi yang tidak keturunan ya, faktor-faktor karena gaya hidup kita yang kurang baik ya, atau mungkin kita terpapar zat radioaktif sehingga terkena leukemia ya. Kita punya salah satu tokoh di bidang radioaktif yang sangat terkenal, Marie Curie, yaitu ilmuwan yang mempunyai apa ya, yang pertama kali menyelidiki radioaktif ya. Ya, beliau dapat ini ya, penghargaan dari penyelidikannya itu, orang yang pertama kali menyelidiki ya, malah terkena radioaktif dan akhirnya meninggal gara-gara leukemia ini ya. Nah, sekarang akhirnya ada pengamanan untuk para ilmuwan, jadi ada prosedur tertentu. Oke, selain zat radioaktif, radikal bebas ya yang bisa menyebabkan mutasi gen yang akan menyebabkan kanker. Kita masuk ke hemofilia. Hemofilia,
Gangguan ini disebabkan karena kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Ini penyakit keturunan. Ya, penyakit ini diselidiki dalam keluarga raja Inggris ya yang mempunyai sejarah hemofilia. Makanya komplit penelitiannya karena keluarga kerajaan ya yang diteliti. Ya. Hemofilia gangguan kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau terjadi luka, kita pada umumnya darah akan membeku, ya. Nah, orang yang kena hemofilia nggak bisa beku, ini darah ngalir terus. Nah, ini kalau terjadi luka bahaya, ya, bahaya sekali. Kemudian talasemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen pada karbon dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi fungsi darah sebagai transportasi oksigen dan O2 ya, oksigen dan CO2 ya, ini jadi berkurang. Padahal salah satu fungsi utamanya itu ya, untuk mengedarkan oksigen dan untuk ngambil CO2 untuk dilepaskan di karbon dioksida di paru-paru. Nah, kemampuan itu kalau berkurang ya akhirnya sel-sel darah ini kehilangan pasokan oksigennya itu kurang ya, dia kekurangan energi. Di sisi lain dia nggak bisa lancar melepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida kalau nggak segera diambil bisa meracuni tubuh. Nah, ini bahaya ya. Usaha-usaha untuk mencegah gangguan pada alat pencernaan darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut: makan makanan yang bergizi. Ya, bergizi bukan hanya sekedar bergizi, tapi bergizi dan seimbang. Jadi kita harus makan itu nggak boleh terlalu banyak mengandung zat tertentu saja, harus seimbang. Wah, karena gara-gara tulangnya pengen kuat, makanannya setiap hari banyak yang mengandung kalsium saja tanpa yang lain ya enggak, protein saja enggak, harus seimbang. Tubuh kita membutuhkan misalnya vitamin C nggak bisa disimpan dalam tubuh ya, jadi setiap hari kita harus makan makanan yang mengandung vitamin C, dan kalau bisa itu bukan didapatkan dari tablet tapi dari sayur dan buah sehingga tubuh menjadi sehat, enggak ada efek sampingnya. Nah gitu. Olahraga secara teratur ya. Bukan hanya otot itu seperti otak harus belajar secara teratur biar daya ingatnya tetap terjaga, biar otak buat mikir jadi lancar. Sama dengan otot, kalau kita lama nggak pakai otot, kalian hanya rebahan saja, nah, otot-otot kalian akan kendur dan akan semakin lemah ya, dan lemak-lemak akan menumpuk di sana juga. Jadi intinya olahraga harus teratur. Kalau bisa di bawah sinar matahari ya. Sambil olahraga kita sambil mengkonversi provitamin D menjadi vitamin D. Tidur dan istirahat yang cukup. Tidur ini masa atau saat dimana kita detoksifikasi racun-racun dalam tubuh kita. Jadi saat tidur racun-racun dilepaskan, digelontor, sehingga racun-racun tersebut akan hilang dari tubuh kita. Tidur juga saat tubuh ini otak ini juga menata sistemnya. Jadi kalian akan lebih bisa konsentrasi kalau tidurnya cukup. Ya, jadi kadang-kadang itu ingatan kita ingatan kita juga akan lebih tajam kalau kita tidur dengan cukup. Kalau kurang tidur kita malah bisa halusinasi, otaknya kacau. Sistem tubuh juga kacau ya. Tidur teratur ini sangat penting ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyak hal-hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya dengan mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan ya. Seperti itu tari apa itu? Tari kipas. Berikut ini beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari atau namanya. Bawa kipas, saya anggap tari kipas gitu aja. Ini tari perang. Misalnya bawa tombak. Nah, apa itu properti? Ya. Amatilah gambar 3 tarian di atas, kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai dalam gambar tarian. Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Kalau di sini jelas ya properti ya. Properti itu ya alat yang digunakan dalam menari ya. Jadi properti itu sebenarnya
Ya ini ada kostum juga, jadi mungkin kita bedakan aja dah. Ini kostum, ini propertinya gitu lebih enak ya. Jadi penari itu bawa kostum dan bawa properti. Ya, nama properti pada gambar itu jelas kipas, kipas. Kalau yang gambar 2 ini agak banyak ya propertinya. Ada tameng, ya ada tameng di sini, terus ada pedang, ya, terus ada tombak. Nah, ini pasti tarian perang ini. Tameng, pedang, tombak. Tameng, pedang, tombak. Kalau pada gambar yang ketiga jelas kelihatan propertinya adalah panah dan anak panah. Panah dan anak panah. Nah, kita lanjutkan. Ayo menulis. Nah, setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabanmu. Jadi, properti ini alat ya, alat pelengkap pementasan tari, tari, ya, guna menambah makna, ya, menambah makna dan keindahan, ya, bukan hanya makna, keindahannya ya, dan keindahan tari yang dipentaskan, tari yang dipentaskan, ya, sehingga apa ya, pesan yang disampaikan itu lebih apa ya, lebih mudah diserap, ya, atau ini aja cukup deh, ya. Jadi tujuannya itu hanya ada keindahan, terus ada juga pesan. Di sini sudah ada makna ya. Jadi makna itu maksudnya pesan yang disampaikan itu apa gitu loh. Kemudian bersama 4 orang temanmu peragakan gerakan tari menggunakan properti gerak tari yang diperagakan 4 rangkaian gerak saja. Setiap gerak lakukan 2 kali 8 hitungan. Jangan lupa pergerakan dengan menggunakan pola lantai. Nah, ini kalian di bawah bimbingan ini ya, guru tari di sekolah. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, kita banyak belajar di subbab 2 ini, ya. Yang jelas yang dipelajari adalah gangguan kesehatan pada jadi organ ya, organ peredaran darah, terus gangguan pada organ peredaran darah, pada organ peredaran darah. Kita juga belajar tentang ini tadi penyakit ya. Tadi ya, gangguan anggap saja penyakit. Ini dibagi menjadi 2, yang diwariskan sama yang tidak diwariskan. Terus kita juga belajar apa? Belajar pantun ya, pantun. Kita juga belajar tentang properti tari. Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ya, nilai intinya kita harus bersyukur ya. Nilai kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi kelengkapan tubuh yang sehat ya. Bersyukur atas kesehatan yang diberikan, nilai, kemudian nilai seni ya, seni tari, seni pantun, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Ya, kita terampil untuk membuat pantun, ya, memahami properti tari, syukur-syukur bisa menari. Ya, apa yang dapat kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yang jelas kita menerapkan pola hidup sehat, ya, untuk menjaga tubuh, khususnya dalam bab ini adalah tentang peredaran darah. Apa saja dapat kamu lakukan jika peredaran darahmu sehat?
Jika peredaran darah sehat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar, melakukan segala aktivitas dengan lancar sehingga tidak ada halangan ya. Jadi kita bisa belajar, bisa berolahraga ya. Contoh aktivitasnya adalah bisa belajar, berolahraga, dan membantu orang tua tentu saja ya. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan kalau tubuh kita sehat ya. Kita lanjutkan di sini. Ajaklah orang tuamu berbalas pantun. Wah, ini tadi coba kita cek di bagian sini ada ya, kalian ajaklah orang tuamu berbalas pantun ya. Bikin pantun sama orang tua. Ajaklah orang tuamu berbalas pantun, tulislah pantun yang diucapkan orang tuamu, tulis juga pantun yang kamu ucapkan. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah ya. Kalian tahu kan pantun itu ada sampiran, ada isi. Jadi kalau bikin pantun ya, pikirkan isinya dulu, jangan pikirkan sampirannya dulu ya. Jadi ini untuk tugas kalian. Di sini kita lihat, aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancara nanti sore saja? Ya, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Nah, ini adalah pantun. Benar kata Dayu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Ya, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Kita bisa menggunakan pantun untuk ini komunikasi sehari-hari biar situasi lebih enak ya, sambil kita melatih kemampuan kita untuk merangkai kata-kata dengan baik. Itu bagus untuk melatih kecerdasan juga, kecerdasan bahasa. Nah, hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina lebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju tempat narasumber wawancara. Ayo membaca. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris berikut berupa ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB ya, bisa AAAA boleh juga ya. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris kedua adalah pantun. Ya, perhatikan pantun berikut. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas ya. Ciri-ciri pantun di atas bersajak ABAB, AB ya, A, B. Jadi di sini adalah A, di sini B ya. Artinya di sini berakhiran dengan A, di sini berakhiran R. Ini kan beda dengan atasnya ya. Ini kita kodekan sebagai A, kita kodekan sebagai B. Nah, ini harus di sini A, di sini A juga, karena di sini R, di sini R juga, ya. Jadi di sini B, itu maksudnya bersajak ABAB. Yang jelas di sini terdiri ya, satu bait terdiri atas 4 baris. Ini adalah satu bait, satu pesan ini satu bait terdiri 4 baris, ya. Satu bait terdiri ya dari 4 baris. Ya, kita lihat ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau kita hitung saat, malas, dan 5 ya. Tak bertenaga 10 ya. Jadi saat malas dan tak bertenaga ya, ini kita hitung. Sebaiknya lakukan olahraga
raga 12 ya. Jadi antara 8 sampai 12 memang ya. Kemudian ini sama, 2 bait pertama ini adalah sampiran, ini adalah isi. Sampiran bisa sembarang ya, isi baru dibuat ya. 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris berikutnya adalah isi. Kedua 2 baris pertama, 2 baris berikutnya adalah isi. Isi itu artinya apa? Pesan yang ingin kita sampaikan. Oke. Jadi tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita lengkapi sekalian. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Ya, sampirannya adalah saat malas tak bertenaga. Ya, ini adalah sampiran. Ini adalah isinya. Isi artinya pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan yang ingin disampaikan ini adalah sebaiknya berolahraga. Ya, agar peredaran darah menjadi lancar. Isinya adalah isi atau adalah pesan yang ingin disampaikan. Pesannya adalah rajinlah berolahraga agar darah menjadi lancar. Ya, isinya apa? Rajinlah berolahraga. Ya, rajinlah berolahraga agar darah menjadi lancar, agar peredaran darah menjadi lancar. Kemudian amanat. Nah, ini amanat itu ya isinya yang tadi ya, rajinlah berolahraga agar darah menjadi lancar. Jadi identifikasi ini tadi, ini jawaban untuk yang ya. Untuk yang ini sampiran adalah ini, isi ini adalah jawaban yang untuk nomor 3 ya. Nah, ini adalah jawaban nomor 2, ini adalah jawaban yang nomor 3 ya. Amanatnya adalah rajinlah berolahraga agar darah menjadi lancar. Ini jawaban nomor 3 amanat ya. Kemudian buatlah pantun, lalu presentasikanlah pantun buatanmu di kelas. Misalnya kita ingin buat pantun sama ya, peredaran darah, tapi mungkin kalimatnya lain gitu ya. Kita misalnya sama tentang olahraga ya, atau makan ya, makan sehat dan bergizi tinggi ya, sehat bergizi seimbang ya, atau ini kita ingin misalnya pesan untuk makan bayam gitu lah ya, makanlah sayur bayam ya, untuk mendapatkan zat besi, tubuh sehat dengan darah lancar dengan zat besi. Makanlah sayur marilah kita makan sayur bayam. Nah, mari kita makan sayur bayam untuk mendapatkan zat besi. Badan sehat dengan zat besi. Darah sehat dengan zat besi. Penuh zat besi. Misalnya seperti ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah untuk banyak makan sayur bayam
ya, zat besi. Nah, kita isinya dulu aja dibikin, ya. Nah, baru setelah isi kita mencari sampirannya, ya. Aku belajar sampai larut malam, misalnya gitu. Aku belajar sampai larut malam. Ya. Jadi kesiangan di pagi hari. Bangun kesiangan di esok hari. Nah, aku belajar sampai larut malam, bangun kesiangan di esok hari. Mari kita makan sayur bayam, darah sehat penuh zat gizi. Misalnya seperti itu. Kalau dirasa mungkin, wah saya nggak cocok dengan sampirannya, Pak, cari yang lain. Ya, cari yang lain. Jadi jangan ragu-ragu untuk, wah ini misalnya kok nggak cocok ya, gitu, nggak apa-apa. Cari ide lain yang berakhiran dengan M, karena kita ingin A, B, ya. Misalnya aku pesta sampai makan, misalnya kita M ya, M itu kalimat yang berakhir dengan huruf M ya apa? Misalnya selain malam kita ketam misalnya ya. Kayu digeraji lalu diketam, gergaji kayu lalu diketam, misalnya ketam ya, ketam kan akhirnya M ya, gergaji kayu lalu diketam. Ya, kemudian yang berhubungan dengan kayu masih ya, ya, gergaji kayu lalu diketam, lalu dirangkai menjadi kursi, misalnya gitu. Lalu dirangkai menjadi kursi. Nah, kita lihat lagi, gergaji kayu lalu diketam, lalu dirangkai menjadi kursi. Ya, ini yang jelas M di sini M ya, bayam. Di sini I, di sini I. Wah, sudah cocok pantun kita ini. Kita coba baca, gergaji kayu lalu diketam. Di sini lalu, di sini kok lalu. Ah, ini kurang enak ini ya. Gergaji kayu lalu diketam. Lalu dirangkai. Jangan gunakan kata yang sama. Ya. Kita nggak cocok karena ada lalunya, kurang cocok ini misalnya. Masa lalunya 2 kali. Gergaji kayu lalu diketam. Ya. Dipaku-paku, dirangkai. Gergaji kayu. Setelah itu dirangkai, kurang cocok. Kayu dirangkai, kayu dirangkai menjadi, jangan lalu lagi, kayu dirangkai menjadi kursi. Nah, prosesnya memang kita seperti ini ya, kita nyari kata-kata yang enak. Nah, ini sudah enak kelihatannya. Gergaji kayu lalu diketam. Kalau kayu disebutkan 2 kali tidak apa-apa karena konteksnya adalah kayu. Ya, daripada lalu lebih enak kayu ya. Yang diulang ya. Jadi ini konteksnya tetap dalam kayu. Gergaji kayu lalu diketam, kayu dirangkai menjadi kursi. Marilah kita makan sayur bayam, darah sehat penuh zat besi. Ya, ini cocok ini. Ya, jadi tujuan dari apa? Di sini kan ada amanat ya. Amanatnya apa? Agar kita mau makan sayur bayam untuk menambah zat besi. Jelas amanatnya ya. Dari segi amanat jelas, dari segi sajaknya sudah benar, ABAB ya. Oke, jadi sudah jadi pantun kita. Kita lihat di sini
Habis ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.